Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas A1 PBSI angkatan 2019 akan memaparkan materi tentang strategi kreatif dan inovatif dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Anggota kelompok yang pertama yaitu Siva Kamila Sukma dengan NIM 19210018 yang akan memaparkan materi tentang strategi kreatif dan inovatif dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Anggota yang kedua yaitu Jimmy Ajijan dengan NIM 19210048 yang akan memaparkan tentang permasalahan. Anggota kelompok yang ketiga yaitu Gita Aprilia Dila dengan NIM 19210061 yang akan memaparkan tentang tanggapan. Dan yang terakhir yaitu Muhammad Rifal Badli dengan NIM 19210221 yang akan memaparkan tentang solusi. Apa saja strategi kreatif dan inovatif dalam pembelajaran bahasa Indonesia? 1. Dosen dan mahasiswa harus terampil berkomunikasi. Di era digital, untuk mendapatkan informasi secara cepat dapat dilakukan dengan waktu yang tidak terlalu lama melalui media cetak dan elektronik. Selain itu, dosen harus memiliki inovasi pembelajaran yang berorientasi ke masa depan dan menyenangkan sehingga tidak membosankan bagi mahasiswanya. 2. Dosen dan mahasiswa harus terampil berliterasi informasi. Dosen dan mahasiswa di era revolusi industri 4.0 harus memiliki keterampilan literasi yang makro. Oleh karena itu, keterampilan literasi membaca dan menulis berbasis perpustakaan, media cetak, media online sangat diperlukan dalam pengayaan informasi dan pengetahuan. Kelebihan dan keunggulan generasi bahasa dan sastra Indonesia di era revolusi industri adalah kekayaan rasa, karsa, dan cipta dalam segala konteks kehidupan. 3. Dosen dan mahasiswa harus menguasai formula 4C. Dosen dan mahasiswa di era revolusi industri 4.0 harus memiliki jiwa yang kreatif dan kritis dalam segala konteks kehidupan. Hal ini sebagai bentuk dasar asah berpikir sebagai calon generasi pemimpin masa depan. Kemampuan dan kebiasaan untuk mengamati, mengkritisi, dan memberikan solusi yang bijak dan realistik sesuai dengan permasalahan yang ada sangat diperlukan. 4. Dosen dan mahasiswa harus menguasai teknologi informasi. Kebutuhan teknologi dan informasi sekarang ini sudah tidak dapat dihindarkan lagi bagi seluruh masyarakat. Begitu juga dosen dan mahasiswa di era milenial harus melek teknologi informasi. Pengaruh informasi di media cetak dan online sangat kuat untuk dapat membentuk sikap dan mempengaruhi idealisme para mahasiswa. 5. Dosen dan mahasiswa harus kaya strategi dan inovatif dan berkarakter. Di era industri 4.0 dan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, tentu akan berdampak kepada sikap dan psikologis generasi muda di Indonesia. 1. Sering ditemukan atau sering dijumpai ketika seorang pendidik yang sedang menyampaikan materi, terkadang konsep yang mereka buat terlalu monoton, sehingga pendidik atau murid mereka merasa jenuh dan bosan karena mereka menyampaikannya hanya berupa PPT yang di dalamnya lebih dominan dengan tulisan. 2. Perkembangan bahasa yang dinamis. Muncul istilah-istilah baru di dunia remaja seperti lebay, PW, dan lain-lain. 3. Kurangnya perhatian dari mata pelajaran yang lain. Artinya, penulis merasa bahwa penerapan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar hanya wajib bagi mata pelajaran bahasa Indonesia, tetapi sunnah bagi mata pelajaran yang lain. 4. Banyaknya informasi yang kurang valid. Tanggapan yang pertama dari kelompok kami yaitu dosen dan mahasiswa harus bisa berkomunikasi secara baik dan benar. Memiliki skill yang bagus dalam berbahasa itu sangat penting, karena setinggi apapun nilai yang kita capai, itu tidak akan berlaku jika kita tidak memiliki skill yang bagus dalam berbahasa, terutama dalam berkomunikasi. Tanggapan yang kedua dari kelompok kami yaitu literasi informasi
merupakan kemampuan untuk menemukan dan menggunakan informasi dalam kehidupan untuk memecahkan masalah, mengembangkan gagasan, dan yang lainnya. Dosen dan mahasiswa harus terampil dalam berliterasi agar dapat mengembangkan kemampuan dan menyadari kebutuhan informasinya. Mengetahui sumber-sumber informasi di mana dapat mencari informasi yang dibutuhkan, mengetahui strategi mencari dan menelusuri informasi tersebut, mampu memilih dan mengevaluasi informasi, mampu menginterpretasikan untuk kemudian mengkomunikasikannya dengan etika yang baik sehingga memperoleh temuan pengetahuan yang baru. Tanggapan yang ketiga dari kelompok kami yaitu dosen dan mahasiswa harus berkolaborasi sehingga mahasiswa akan memiliki kemampuan dan kebiasaan untuk mengamati, mengkritisi, dan memberikan solusi yang bijak dan realistik sesuai dengan permasalahan yang ada. Tanggapan yang keempat dari kelompok kami yaitu sebagai mahasiswa kita harus mengelola informasi yang kita dapat dengan baik supaya tidak termakan berita hoax. Solusi 1. Memperbanyak literasi. 2. Semua guru menggunakan dan mengajarkan bahasa Indonesia dengan baik dan benar kepada siswanya. 3. Guru harus memberikan penegasan fungsi antara bahasa baku dan tidak baku, dan siswa harus tahu cara berkomunikasi menggunakan bahasa baku dan tidak baku di waktu yang tepat. 4. Membuka ruang diskusi tentang isu-isu atau perkembangan sebuah negara di ruang lingkup kampus. Buka ruang-ruang diskusi di ruang lingkup kampus, jangan hanya melulu di dalam kelas. Buat suasana diskusi luar mata pelajaran untuk membicarakan isu-isu atau pengembangan sebuah negara, karena kita adalah pemuda penerus bangsa. Jadi mari kita kembangkan suasana itu di ruang diskusi. Jangan melulu menjadi mahasiswa yang pragmatis, yang hanya memikirkan diri sendiri, hanya memikirkan akademisi di kampus, tidak memikirkan ke depannya sebuah negara ini. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf karena masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.